Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dari cara chattingmu, peluang mantan kembali kepadamu 99%. Ya. Jadi sebenarnya dari cara orang bermedia sosial saja itu bisa kelihatan berapa peluang prosentase mantan yang pergi meninggalkannya akan kembali kepada dirinya. Dari cara orang chatting, ya, dari cara orang memberikan komentar-komentar di berbagai postingan. Nah, kita ini sehebat apapun kita, secantik apapun kita, seganteng apapun kita, ya, tetapi faktor kepribadian kita, akhlak kita, temperamen kita, ego kita, itu akan sangat mempengaruhi daya tahan seseorang bersama-sama dengan kita, ya. Nah, jadi ya ada dua jenis nih. Jenis yang pertama adalah seseorang yang dari cara chattingnya, cara bermedia sosialnya, cara dia memberikan komentar-komentar di dalam berbagai postingan, itu peluang mantannya kembali kepada dia 0%. Ya, jadi jungkir baliklah dia berusaha agar mantannya kembali. Saya jamin, insya Allah dengan izin Allah mantannya tidak akan pernah kembali kepada yang bersangkutan. Ya, nah, yang kedua adalah orang yang dari cara dia bermedia sosial, kita membaca komen-komennya, kita saja yang membaca itu bisa yakin, ya. Bukan orang yang terlibat loh ya dalam persoalan. Kita ini cuma sebagai observer, ya, sebagai seorang pengamat begitu. Itu kita yakin mungkin butuh waktu, tetapi peluang mantannya kembali kepada yang bersangkutan itu 99%, ya. Nah, kita bahas satu-satu, ya. Jadi yang pertama, orang-orang yang peluang mantannya kembali kepada dia 0%. Ya. Jadi dari cara dia berkomentar saja. Ya, misal di postingan orang lain di Facebook atau di IG atau postingan di channel-channel YouTube mengomentari berbagai video-video. Kan banyak nih video-video tutorial, ya, yang berbagi berbagai tips, doa, dan seterusnya agar bisa kembali kepada mantan. Coba Anda amati itu. Ada orang yang mengomentari dengan sabar, dengan penuh rasa hormat, ya, dengan tawadu, tetapi ada juga orang yang mengomentari dengan tidak memiliki sopan santun, menunjukkan karakternya yang egois, ya, tidak sabaran, temperamental. Itu bisa kelihatan hanya dari komentarnya saja. Nah, kebiasaan kita ini kan, ketika kita melihat sebuah video tutorial di channel YouTube, kalau kita nonton film atau melihat drakor, ya, drakornya 2 jam, itu jangan sampai ada satu segmen pun, 1 detik pun terlewati. Kita tonton full, ya. Tetapi ketika tutorial-tutorial begitu, di skip-skip tuh, dicari yang pentingnya saja. Kalau tutorial atau panduan cara berdoa, tata caranya dilewati itu, ya. Kemudian dipilih pas bagian doanya saja. Itu pun masih dikasih komentar, nanti tolong doanya dituliskan dalam bahasa Latin atau dalam huruf Latin, ya, karena tidak bisa membaca huruf Arab, misal begitu, ya. Nah, jadi ya, karena hobinya men-skip itu, akhirnya poin-poin yang menjadi tekanan-tekanan atau faktor-faktor pentingnya terlampaui, sehingga
hasilnya juga menjadi tidak maksimal ya. Nah, jadi biasanya cara mereka mengomentari itu ya. Jadi intinya apa katanya? Ya. Terus caranya bagaimana? Loh, caranya kan sudah diajarkan di situ. Sebenarnya videonya dilihat atau tidak, atau cuman yang dilihat judulnya saja. Ya. Kemudian ada juga tuh misal berkomentar, teorinya jangan panjang-panjang, nanti videonya kelamaan. Langsung ke poin-poin pentingnya saja. Ya. Nah, ini cara-cara orang yang berkomentar yang bisa kita simpulkan bahwa peluang mantannya kembali kepada dirinya 0%. Atau sudah sama sekali tidak ada peluang. Atau memang mantannya lari terbirit-birit dari orang yang bersangkutan ini karena memang sudah tidak tahan lagi menahan atau harus bersabar menghadapi karakter temperamen yang seperti ini. Ya, jadi ya secantik apapun, seganteng apapun seseorang, sekaya apapun dia, ya, ketika dia memiliki relasi dengan manusia, ini manusia, bukan barang, bukan benda, ya, bukan kendaraan begitu. Manusia itu punya hati. Pada akhirnya ketika dia setiap hari itu hanya mendapatkan hinaan ya, harus bersabar terus menghadapi sikap yang egois, mau menang sendiri, tidak pernah mau mengalah, tidak pernah mau berkorban, kata-kata yang ketus, tajam, dan menyakitkan, ya pada akhirnya dia akan lari. Ya, apalagi kalau masih pacaran itu kan, belum ada ikatan apapun. Ya, nah, sehingga orang-orang yang seperti ini, ya, mantannya pergi, itu bukan karena faktor tergoda. Oke lah, kalau sekarang dia mungkin menemukan seseorang yang baru yang membuat dia merasa nyaman. Tetapi dia pergi karena faktor tidak tahan menghadapi karakter orang yang seperti ini tadi. Ya, jangankan mereka. Saya juga kalau punya seperti itu, saya pasti tinggal lari sprint itu. Dan tidak akan pernah mau kembali lagi. Kapok, ya, menghadapi orang-orang yang memiliki karakter yang egois, temperamental, mau menang sendiri. Begitu ya. Nah, ketika mereka mencari atau berupaya agar mantannya kembali, peluangnya agar apapun yang dia terapkan, misal dia mengambil tutorial doa, tidak akan terkabul. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini tidak sabar menjalani proses. Jangankan berdoa yang butuh waktu berbulan-bulan, nonton video tutorial yang 5-10 menit saja, itu di skip-skip. Bagaimana dia bisa bersabar? Paling kuat dia berdoa 2 kali. Ya, setelah 2 kali, mantannya tidak kunjung memberikan kabar, nyerah, cari doa yang lain. Ya, berdoa lagi 3 kali, belum ada perkembangan, cari lagi doa yang lain. Akhirnya, marah-marah ke channel-channel YouTube-nya. Oh, doanya tidak manjur. Tidak ada manfaatnya. Tutorialnya tidak bermanfaat, dan seterusnya. Nah, itu, ya. Belum lagi, ya, kita kan tidak pernah tahu tuh, orang yang membaca komentar tadi, mungkin banyak orang-orang yang saleh, ya, ketika dia membaca komentar yang egois seperti itu, yang nyelekit dan tidak menghargai orang lain, bisa saja loh ya, hati mereka ikut berbisik, ikut nyumpai itu. Ah, moga-mogalah kamu ndak laku. Nah, jadi, sudahlah dia tidak mendapatkan solusi, dia kemudian ditambah lagi beban dari doa-doa orang yang juga ikut kesal dengan cara dia bermedia sosial tadi. Tadi dia cuma pengen mantannya kembali, tapi kemudian orang mendoakan dia agar tidak laku-laku. Ya, nah sehingga memang orang-orang yang tidak sabaran seperti ini, mantannya tidak akan pernah kembali kepada yang bersangkutan. Ya, nah yang kedua, orang-orang yang peluang
dari mantannya 99% untuk kembali kepada dia. Kita bisa baca komentarnya, cara chattingnya, biasanya sopan, tidak lupa uluk salam, ya. Dari cara dia bertanya, dari cara dia berkomentar, itu menunjukkan bahwa dia betul-betul membutuhkan, ya, butuh bimbingan, butuh bantuan doa, dan seterusnya tadi, ya. Dan dari cara dia bermedia sosial tadi, tergambar karakternya yang sabar, ya. Mungkin mantan meninggalkan dia murni karena faktor tergoda secara fisik saja dengan orang lain. Tapi pada akhirnya, selalu saya katakan bahwa hati itu akan selalu mengalahkan materi. Hati pada akhirnya akan mengalahkan keindahan fisik. Ya, maka pada orang-orang yang seperti ini, dia diberikan panduan, dia akan bersabar. Ya, diajari berdoa, dia akan jalani itu dengan penuh kesabaran, keyakinan. Maka insya Allah dengan izin Allah, doa mereka adalah doa yang terkabul. Sehingga tinggal menunggu waktu saja, mantan akan kembali kepada yang bersangkutan. Ya, nah, karena itu kalau Anda ingin mantan kembali kepada Anda, hati itu harus lembut. Ya, karena orang yang egois, orang yang keras kepala, orang yang temperamental, orang yang tidak sabaran, lambat laun hatinya akan terus bertambah keras, dan tidak ada satu manusia pun yang sanggup bertahan dengan orang yang hatinya sekeras batu. Ya, nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu kaswah." Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Ya, semoga Allah hindarkan kita dari penyakit-penyakit hati yang demikian, yang membuat doa-doa kita menjadi doa yang tidak makbul. Semoga Allah lembutkan hati kita, berikan kesabaran kepada kita, sehingga doa-doa kita menjadi doa yang terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.